Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke, kita mulai aja ya topik kita untuk hari ini. Oke, jadi kita masuk ke topik yang baru yaitu evaluasi dari kewirausahaan ya. Nah, topik evaluasi ini sebenarnya untuk melihat perkembangan usaha ketika kamu sudah mulai menjalankan sampai tahap penjualan sudah berjalan gitu. Jadi perlu adanya evaluasi di dalam kegiatan bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke evaluasi, adapun indikator pembelajarannya, yang pertama itu adalah menganalisis evaluasi dalam usaha pengolahan makanan. Sorry ya, ini ada kesalahan. Nah, kemudian yang kedua itu menganalisis komponen hasil evaluasinya. Nah, jadi di sini kita akan membahas yang pertama komponen dari hasil evaluasi ya. Komponen dari hasil evaluasi usaha itu yang pertama adalah dari posisi keseluruhan usaha ya. Jadi untuk posisi keseluruhan usaha ini kita akan lihat dari biasanya digunakan itu untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian dari hasil yang kalian peroleh gitu. Jadi dari keseluruhan usaha hasilnya bagaimana, itu tujuan dari evaluasi. Nah, kemudian posisi keseluruhan usaha ini juga kita bisa mengetahui berapa jumlah harta ya, baik itu modal kita, pendapatan usaha kita ya. Kemudian berapa jumlah hutang-hutang pada pihak lain. Di sini kita bisa mengetahui beberapa rata-rata pengeluaran yang kita olah ya dalam 1 bulan dan berapa pendapatan yang bisa kita peroleh setiap bulannya. Jadi di sini perlu diadakan evaluasi ketika kita melihat posisi keseluruhan usaha. Nah, jadi di sini biasanya kalian harus mampu membiasakan untuk melakukan pengecekan posisi keuangan usaha setiap saat ya. Jadi evaluasi ini sangat penting untuk melihat posisi keuangan kalian ya. Di sini bisa kita lihat gambaran secara umum ya ataupun secara utuh kondisi usaha yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha? Jadi ketika kita mengevaluasi dari apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha, maka yang kita lihat adalah posisi keuangannya. Posisi keuangan itu biasanya menjadi patokan ya dalam evaluasi baik dia itu melihat kemajuan ataupun kemundurannya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat posisi keuangan dari segi kegiatannya. Apakah dia mengalami kemajuan atau kemunduran? Nah, biasanya di sini cara mudahnya dengan membandingkan pada saat awal menjalankan usaha dan setelahnya gitu. Jadi biasanya kita lihat dari awalnya, berbandingan antara pada saat awal dan pada akhirnya. Biasanya ini bisa dilihat dari 3 bulan pertama maupun 6 bulan atau 1 tahun sekali gitu. Nah, kemudian kita lihat dari yang ketiga, lakukan langkah perbaikan ataupun pengembangan. Nah, biasanya hasil usaha itu menunjukkan berapa parameter yang dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah selanjutnya ya. Jadi di sini biasanya kita memberikan perhatian pada penjualan yang menurun.
Nah, kemudian kira-kira letak kesalahan penurunan penjualan kita itu bagaimana? Di mana langkah-langkah yang efektif untuk mengatasinya? Jadi di sini merupakan cara untuk mengetahuinya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan penyehatan agar usaha itu berjalan dengan baik kembali. Jadi dengan peningkatan usahanya, kemudian apakah kita melakukan penjualannya dengan baik gitu. Jadi kita tidak boleh cepat puas di dalam melakukan usaha. Nah, kemudian yang keempat, pikirkan target usaha Anda selanjutnya. Jadi kalian di sini juga harus memikirkan target ke depannya bagaimana. Biasanya dari segi evaluasi untuk memikirkan target, maka yang bisa kalian capai itu harus merupakan perencanaan terlebih dahulu. Jadi kalian harus merencanakan pertumbuhan usaha kalian selanjutnya bagaimana. Ya, jika hasil usaha yang sudah kalian rencanakan itu menunjukkan pertumbuhan usaha dan mengalami kenaikan, tentu bukan kita bisa harus puas dengan hasil yang ada, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana meningkatkannya lagi, menumbuhkannya lebih lagi. Jadi di sini harus benar-benar dipikirkan target untuk selanjutnya. Nah, dari target untuk memikirkan tadi target yang selanjutnya, yang pertama langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah menjalankan usaha tanpa melakukan evaluasi. Ini ya sama aja kita bepergian tanpa petunjuk arah gitu. Jadi di sini juga kalian harus benar-benar mempunyai perencanaan yang matang ketika menjalankan usaha agar mudah untuk mengevaluasi pertumbuhan usaha kamu. Nah, kemudian Anda tidak akan pernah tahu perkembangan usaha atau tujuan Anda tanpa adanya evaluasi. Iya, benar. Karena kalau kita tidak mengevaluasi, kita tidak tahu seberapa jauh perkembangan usaha yang sudah kita jalani. Kita rasa ya seperti itu aja, tapi ternyata ada kemunduran ataupun kemajuan yang terjadi. Nah, kemudian evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui posisi usaha Anda sekarang ataupun untuk menjadi patokan dalam pengembangan usaha. Jadi di sini kita harus tahu posisinya kita di bagian mana. Apakah kita sudah usaha maju atau masih dalam masa pertumbuhan atau masih dalam perkembangan. Nah, kemudian pengembangan evaluasi usaha dengan kelayakan usaha. Ini juga penting. Kita harus tahu bagaimana kelayakan usaha yang harus kita jalankan gitu. Jadi evaluasi ini sangat penting dalam menjalankan usaha. Nah, kita lihat dari aspek dari analisa aspek pasar. Jadi kalau dari analisa aspek pasar ini merupakan aspek yang sangat penting ya dilakukan karena memang pasar itu yang paling menentukan usaha kita naik atau tidak gitu ya. Jadi di sini kalaupun pasar kita berhasil dengan permintaan barang jasa yang dihasilkan oleh proyek ya, ini biasanya ketika permintaan kita dapat penuhi ya, maka analisa pasar ini dapat tercapai tujuannya, yaitu untuk mengetahui berapa besar luas pasar, baik dia pertumbuhan permintaannya, pangsa pasarnya dari produk yang kita jual. Jadi di sini sangat penting dari analisa aspek pasar karena pasar yang sangat mendukung maju atau tidaknya usaha yang kita jalankan. Nah, kemudian kita lihat dari penentuan pasar. Jadi kalau penentuan pasar yang pertama itu adalah pasar potensial ya. Jadi pasar potensial ini merupakan sejumlah konsumen atau pelanggan yang mempunyai minat terhadap suatu penawaran pasar ya. Jadi di sini banyak konsumen ataupun pelanggan yang mempunyai minat di dalam suatu penawaran. Jadi ketika kita semakin banyak penawaran, mungkin kalian masih ingat pelajaran kelas 10 hukum penawaran dan permintaan. Jadi ini sangat mendukung. Kemudian pasar tersedia. Pasar tersedia itu merupakan sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses penawaran pasar tertentu. Jadi di sini bisa dilihat dari
minatnya bagaimana, kalangannya bagaimana, kemudian penghasilannya apakah dia menengah ke bawah atau menengah ke atas atau dia rata-rata, serta bagaimana akses penawaran pasarnya. Apakah ketika kita membuat harga tinggi, maka penawaran yang mereka sanggupin itu jauh di bawah standar gitu. Jadi di sini kita harus kenalkan, ya, kenali pasar-pasar yang ada gitu. Kalau di sini kan memang kita langsung tahu minat terhadap penawaran pasarnya. Nah, kalau di sini kita harus analisis lagi penghasilannya bagaimana, penawarannya gimana, minatnya bagaimana. Kemudian pasar sasaran, bagian dari pasar yang memenuhi syarat dan juga bersedia untuk dimasuki perusahaan kita. Jadi di sini merupakan pasar yang netral ya, bebas gitu. Asal kita bisa memenuhi syarat yang tersedia. Nah, kemudian kita lihat peramalan permintaan. Jadi peramalan permintaan ini ada 3 metode ya yang dapat diterangkan. Yang pertama itu adalah metode kuantitatif. Jadi kalau metode kuantitatif biasanya kita menggunakan data kuantitatif untuk peramalan ya, yaitu metode rata-rata dan metode eksponensial smoothing ya. Nah, kemudian yang kedua ada metode kualitatif. Jadi di sini merupakan menggunakan data berupa angka ya. Biasanya di sini ada metode eksploratory dan metode normatif. Jadi kalau eksploratory itu biasanya menggunakan asumsi titik asal pada saat ini dan masa lalu untuk proyeksi masa datang. Jadi dia menggunakan lebih dominan angka-angka yang ada. Nah, sedangkan kalau metode normatif dia dimulai dari kondisi ideal dan melihat kemungkinan dari kondisi saat ini. Ya, itu dua perbedaan dari metode yang digunakan. Jadi tergantung mana yang lebih menguatkan untuk dijadikan bahan evaluasi kamu. Nah, kemudian peramalan tanpa data statistik. Jadi kita di sini meramal ya. Nah, yang pertama itu ada peramalan analisis menurut sektor pemakai. Jadi kalau kita hanya meramal berapa persen pemakainya, konsumennya, kita hanya meramal. Jadi tidak mempunyai data yang valid gitu. Memprediksi aja cukup di sini. Kalau dia menggunakan peramalan tanpa data statistik. Kemudian memperhatikan faktor-faktor politik gitu. Jadi ini biasanya faktor-faktor politik yang terjadi sekarang gitu. Dan dia melihat perkembangan yang ada. Jadi dia hanya meramal. Tidak mempunyai data yang valid. Kemudian evaluasi akhir ukuran pasar gitu. Nah, di sini biasanya tidak efektif gitu, kurang efektif karena apa? Karena kita hanya menggunakan prediksi, tidak menggunakan data yang real seperti metode-metode yang sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat dari analisis aspek teknis. Jadi di sini menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang dikaji. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan, yang pertama jenis teknologi yang diajukan. Apakah dia harus memenuhi standar mutu ya dengan keinginan pasar atau konsumen atau belum. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah jenis teknologinya terlebih dahulu. Nah, kemudian teknologi itu memang harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai skala produksi yang ekonomis. Yang ketiga, ada pilihan jenis teknologi yang diusulkan. Nah, ini biasanya sering mempengaruhi ya kemungkinan pengadaan tenaga ahli, baik dia pengadaan bahan baku, bahan penunjang, yang diperlukan ya, dan penerapannya ini biasanya lebih banyak mengeluarkan modal karena kita harus perlu pengadaan tenaga ahli. Nah, kemudian pemilihan teknologi. Ini biasanya harus dikaitkan dengan jumlah dana yang diperlukan. Ya, seperti mesinnya gitu. Peralatan yang dibutuhkan. Berarti di sini harus menunjang sesuai dengan produk yang kita jual.
Kemudian perlu juga meninjau pengalaman penerapan teknologi yang bersangkutan oleh pihak lain di tempat lain. Jadi di sini kalaupun kita harus menggunakan teknologi, kita juga harus melihat pengalaman penerapan teknologi apa yang cocok, yang bisa digunakan dengan baik. Nah, kemudian dengan pertimbangan faktor di atas, berarti di sini kita bisa menyimpulkan variasi produk yang ditawarkan. Jadi berapa banyak variasi produk yang harus kita tawarkan jika kita menggunakan teknologi yang ada. Kemudian pelayanan pelangganannya bagaimana? Apakah sistem online atau sistem secara langsung atau via telepon? Jadi ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian kenyamanan rumah makan gitu. Jadi kalau kita buka usaha seperti langsung di tempatnya, karena kita pengolahan makanan, maka kita harus pikirkan kenyamanan tempat makan kita itu bagaimana gitu. Apakah dia mudah diakses atau sulit? Apakah dia di depan pasar besar atau memang harus masuk ke gang? Apa itu juga harus kita lihat dari kenyamanannya agar konsumen bisa berulang ke rumah makan yang kita buat. Nah, kita lihat dari analisis aspek finansial, ya. Jadi analisis aspek finansial ini biasanya dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Jadi di sini data-data finansial itu ditentukan bagaimana prospeknya di masa depan, ya, untuk menentukan suatu investasi layak atau tidak, dan untuk memilih alternatif investasi yang ditawarkan sehingga merupakan dasar bagi kita untuk mengambil keputusan untuk melakukan evaluasi investasi. Nah, kemudian dasar-dasar ini biasanya itu digunakan untuk melakukan evaluasi investasi, misalkan aliran kas, kemudian pendapatan pengeluaran yang terjadi sebagai akibat pengadaan, kemudian menganalisa investasi yang ada. Nah, jadi di sini harus memperhatikan nilai penyusutan ataupun depresiasinya. Nah, kalau dari segi nilai depresiasi ataupun penyusutan, ini merupakan proses pengalokasian harga perolehan harta tetap kamu, seperti gedung, peralatan, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Intinya dia yang bersifat daya guna pakainya lebih dari 1 ataupun 2 tahun. Nah, kemudian dari aktiva yang dipakai ini juga merupakan kemampuan kamu untuk menghasilkan barang dan jasa yang cenderung semakin menurun baik secara fisik maupun fungsinya gitu. Jadi pentingnya evaluasi ini yang pertama kalian bisa mengetahui posisi usaha kamu. Nah, dari posisi kita ketahui posisi usaha kita, itu kita bisa melihat sekitar 50% posisi kita ini bagaimana. Kemudian mengetahui kemajuan usaha, itu sekitar 24%. Nah, kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan pengembangan usaha sekitar 16%, dan target usaha selanjutnya itu sekitar 10%. Nah, itu dari segi analisis aspek finansial. Kalau dari segi keuangan, kalian bisa melihat presentasi dari pentingnya evaluasi untuk mengetahui usaha kamu sampai di mana gitu. Nah, kita lihat metode evaluasi usaha. Yang pertama menggunakan daftar pertanyaan untuk menganalisis masalah. Jadi ini biasanya melakukan observasi, kemudian wawancara untuk mengetahui apa yang terjadi di pasar tentang produk kita. Kemudian menggunakan laporan kinerja organisasi. Ini wajib dilakukan agar kita tahu bagaimana kinerja dari organisasi yang kita buat. Menyusun flowchart untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan terjadi resiko pada masing-masing tahap. Ini juga harus punya langkah-langkahnya, dari mana awalnya, kemudian selanjutnya, dan ke depannya.
Nah, kemudian inspeksi langsung. Jadi di sini inspeksi langsung berarti peninjauan secara langsung, menyelidiki secara langsung bagaimana kinerja karyawan dan bagaimana hasil penjualan yang ada di pasar. Melakukan interaksi intensif dengan unit-unit. Kita juga harus melakukan interaksi yang baik dengan unit-unit yang ada. Kemudian mengadakan benchmarking ya dengan pihak luar untuk berbagai pengalaman. Ini penting karena kita bisa mengetahui dan bisa banyak membuat perubahan di perusahaan ya, di usaha kita dengan mengadakan benchmarking. Kemudian melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk kerjasama. Jadi tidak semua kerjasama harus diikutin, tapi harus dianalisis terlebih dahulu. Apakah bisa menaikkan pasar usaha kamu atau tidak? Melakukan analisis lingkungan sosial. Jadi di sini analisis lingkungan sosial berarti ke konsumennya. Kita harus lihat kondisi konsumen bagaimana, gitu. Apakah memang untuk kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas atau rata-rata. Nah, kita lihat dari aspek evaluasi. Kalau dari segi umum, yang pertama kita lihat adalah strateginya bagaimana, desain organisasinya bagaimana. Itu dari sisi umumnya. Kalau dari segi operasionalnya, maka yang dilihat adalah bagian pemasarannya, sumber daya manusianya, operasi, dan keuangan. Nah, kita lihat dari level evaluasi. Yang pertama, level evaluasi nasional. Ya, itu adalah batas atas ataupun upper level besarnya masalah. Jadi skala nasional yang dilihat gitu. Yang kedua, sensitivitas ya, yaitu berarti kepekakan variabel target akibat pergerakan variabel yang ada di yang berkolerasi. Kemudian volatilitas ya, yaitu variasi naik turunnya variabel target. Dan penyimpangan bawah yaitu penyimpangan negatif kasus terburuk. Selanjutnya, kita lihat ada banyak istilah-istilah yang harus kalian pahami di dalam evaluasi. Yang pertama yang diketahui adalah produksi total, itu bisa dikenal dengan istilah Y, yaitu jumlah produksi per usaha dengan satuan kilogram. Yang kedua ada harga produksi atau P, yaitu harga produksi per unit dengan satuan rupiah per kilogram. Yang berikutnya penerimaan atau nilai produksi yang dikenal dengan R atau S, yaitu jumlah produksi dikalikan harga produksi dengan satuan rupiah. Biaya variabel atau variable cost PC, ya, biaya yang digunakan untuk membeli atau menyediakan bahan baku yang habis dalam satu kali produksi. Biaya variabel per unit atau AVC, average variable cost, yaitu total biaya variabel dibagi dengan total produksi dengan satuan rupiah ataupun rupiah per kilogram. Biaya tetap atau FC, berarti di sini biaya sewa lahan, pajak lahan, biaya bunga, kemudian penyusutan perusahaan dengan satuan rupiah. Kemudian biaya total, total cost atau C. Ya, TC atau C itu jumlah biaya variabel dan biaya tetap per usaha dengan satuan rupiah. Pendapatan atau I, income, yaitu selisih antara penerimaan dengan total biaya per usaha dengan satuan rupiah. Keuntungan atau P. Jadi di sini pendapatan dikurangi upah tenaga kerja, keluarga, dan bunga modal sendiri per usaha dengan satuan rupiah. Jadi itu istilah-istilah yang ada yang harus kalian pahami di dalam usaha. Nah, kita lihat dari evaluasi kinerja, ini biasanya memberikan kesempatan untuk berkontribusi terhadap karyawan. Jadi tujuan utama dari sistem evaluasi kinerja itu untuk memberikan pengukuran adil terhadap kontribusi karyawan ya untuk tenaga kerja. Biasanya di sini menghasilkan dokumen penilaian yang akurat untuk melindungi karyawan dan majikan.
dan memperoleh tingkat tinggi kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan. Nah, kita lihat dari untuk sistem penilaian tadi, penilaian kinerja dalam praktek yang kamu lakukan, maka ada 5 langkah yang harus kamu perhatikan, yaitu mengembangkan bentuk evaluasi. Ya. Kemudian identifikasi pengukuran kinerja. Ini tadi juga harus ada ya lembar kinerja kamu gitu. Laporan kinerja kamu bagaimana, jadi di sini bisa diidentifikasi. Kemudian set pedoman untuk umpan balik, ini juga harus terprogram dengan baik dan memang terancang dari awal. Buat disiplin dan pemutusan prosedur, jadi di sini biasanya diatur di peraturan kerja ya, bagaimana karyawan masuk jam berapa, pulang jam berapa, di sini harus lebih diperketat disiplinnya. Kemudian atur jadwal evaluasi. Jadi setelah ini semuanya terlaksana, maka harus juga diatur jadwal evaluasi agar bisa melihat kondisi itu dalam posisi mundur ataupun maju. Jadi evaluasi ini sangat penting di dalam usaha yang akan kamu jalankan. Sangat penting kamu perlu melakukan evaluasi. Nah, sampai di sini untuk topik kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Pas? Pas, Ma'am. Oke, jadi udah jelas ya, Nak? Tentang kenapa harus ada evaluasi dalam usaha? Sudah paham? Oke, jika tidak ada pertanyaan dan jika nanti ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan langsung via psikologi ataupun WA. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.